Oke, Pak Faris sudah siap, Pak Faris? Bismillah, Pak. Agak deg-degan. Insya Allah siap. Bismillah. Bapak masuk ke ruang ini dalam rangka apa, Pak Faris? Ujian komprehensif, Pak. Ujian komprehensif. Seperti apa gambaran uji komprehensif yang Bapak tahu? Itu, Pak, tentang apa namanya, menguji pengetahuan tentang pendalaman materi dan pembelajaran, perangkat pembelajaran yang kemarin sudah dipelajari, Pak. Perlu dipelajari. Kemudian apa lagi yang Bapak perlu tampilkan di kami berdua sebagai penguji? Oh, itu, Pak, menampilkan secuplik kegiatan pembelajaran, Pak. Berapa lama, Pak? Sekitar 10 menit, Pak. 10 menit. Baik, Ya, kalau tapi begitu. Tidak utuh, Pak, ya. Tidak utuh. Ya, bagian mana, Bapak? Bagian mana? Bagian ini, Pak, apa namanya, bagian awal ketika memancing siswa memberikan suatu permasalahan gitu, Pak. Dan bagian awal. RPP set berapa, Pak? Set 3, Pak. Set 3. Pak Faris. Iya, Pak. Boleh kami minta, nggak usah bagian awal, Pak. Oh, gitu. Ya, ya. Ya, bagian inti pembelajaran, Pak. Oh, ya. Bagian inti pembelajarannya ini itu, Pak, apa namanya, diskusi siswa, Pak. Enggak, peran terserah. Yang jelas peran Bapak sebagai guru memfasilitasi siswa apa namanya diskusi. Bapak kan nggak pulang ke rumah kan? Nah, ini kemarin apa namanya, RPP-nya itu kan diwajibkan 1 luring, ada yang luring dan daring. Ya, nah justru itu kami ingin melihat bagaimana Bapak itu kan tidak mungkin pada saat kegiatan inti Bapak matikan laptop tidur kan? Enggak kan? Enggak. Nah, gitu, Pak. Oke, Pak, silakan, Pak. Oh ya, terima kasih. Oke, sekitar mulai jam 10.13 berakhir nanti Bapak ya 10.23. Oh ya. Ya, jadi 10.23 kami ingatkan ya, stop. Ya, Pak. Baik, silakan mulai dari sekarang. 2000 years later. Pak Faris. Iya, Pak. Saya kan tadi meminta Bapak mencuplik ya. Iya, Pak. Pembelajarannya dari kegiatan inti. Iya. Nah, bisa Pak Faris jelaskan ke saya bagaimana pembagian proses pembelajaran itu, yang mana pendahuluan, yang mana inti dan yang mana penutup. Nah, maksud saya coba Bapak jelaskan bahwa di bagian awal Bapak menampilkan video itu tentang apa? Videonya tentang. Nah, coba Pak. Ya, bagian awal saya menampilkan video percobaan tadi yang berisi 7 tindakan percobaan. Semua siswanya mengamati bersama-sama di Google Meet, Pak. Nah, setelah selesai itu kemudian saya mengarahkan siswa itu ke masing-masing WA group ya, sambil mengisi LKPD yang ada di Google Form, Google Dokumen, Pak. Jadi setelah menonton video. Setelah menonton video. Apa tujuannya Bapak memberikan video? Ya, tujuannya ini siswa bisa menganalisis dari ini, Pak, variabel yang mempengaruhi besarnya induksi magnet di sekitar kawat berarus listrik. Kemudian kalau yang Bapak sebut itu Pak Faris ya, itu indikator pencapaian kompetensi, Pak. Oh. Ya. Jadi bedakan Pak antara indikator sama tujuan. Iya kan? Iya. Nah, saya kan bicara apa tujuannya. Nah, Bapak menganalisis variabel. Sementara menganalisis variabel di sini yang saya baca, Pak ya, itu adalah indikator pencapaian kompetensi. Jadi yang mana yang benar, Pak? Tulisan atau ucapan? Ya, di tujuannya juga seperti itu, Pak. Ya? Tujuannya juga seperti itu. Oh, tujuannya seperti itu. Berarti di tulisan salah, Pak. Oh. Aduh bingung saya. Kenapa? Saya cuma membaca ini, Pak Faris. Iya, Di sini Pak. saya baca indikator itu menganalisis variabel. Itu bukan tujuan. Apa sih bedanya, Pak, indikator dengan tujuan? Kalau indikator pencapaian itu yang itu, Pak, penjabaran ini KD, Pak.
Iya, penjabaran KD. Ya tujuan kan juga penjabaran KD, Oh Pak. iya. Di sini Ya. supaya setelah memperhatikan tujuan video YouTube, peserta dapat menyusun hipotesis tentang sistem kerja magnet pada eskavator. Oh iya Pak, itu yang awal Pak. Tujuannya, Pak. Iya, iya. Saya tanya tadi Bapak, apa tujuannya menanyakan video? Nah, Bapak tidak ada hubungan sama ini. Oh iya. Iya, iya, iya. Ya muter-muter kita ini, Pak. Iya Pak. Jadi saya menampilkan video tadi Pak yang dari YouTube itu yang berisi tentang eskavator magnet Pak, sehingga siswanya bisa memunculkan rasa penasaran dari siswa Pak. Terus gimana dengan pedagogiknya, Pak? Itu Pak, untuk pedagogiknya Pak ya, itu Pak di LKPD-nya, maksudnya tahapan-tahapan dalam langkah-langkah belajarnya tadi Pak. Langkah-langkahnya gimana? Ada di itu Pak, apa namanya, materi ajar yang di LKPD-nya itu. Video Pak, video, bukan materi ajar, video. Oh iya, video. Santai aja Pak. Grogi ini Pak. Berkeringat. Bagaimana supaya tidak grogi Pak? Ya, itu Pak, di video pembelajarannya tadi Pak. Ya, maksud saya itu Pak Aris, kalau misalnya gini, Pak, saya itu pilih video ini karena begini, lalu saya menyampaikannya ini karena sesuai dengan teori pedagogik bahwa video itu harus seperti ini gitu. Sementara Bapak sudah mengetahui model pembelajaran yang Bapak gunakan apa? PBL Pak, problem based learning. PBL. Nah, problemnya di mana Pak? Itu tadi Pak, problemnya ini, memanfaatkan ini, bagaimana caranya magnet kok bisa muncul kemudian bisa hilang gitu loh Pak, sesuai kebutuhan kita. Ini gimana? Itu ekskavator Pak ya? Ekskavator magnet itu ada Pak ya? Iya Pak. Ekskavator magnet ada? Ada beneran yang gede gitu? Iya, yang Pak, ada di Lamongan. Kalau di Lamongan belum ketemu Pak saya Pak. Kalau di Lamongan belum pernah ketemu saya. Saya dapat. Ya, soalnya kan Bapak bikin masalah, apa sih namanya ini? Sepertinya nggak tahu itu masalah atau bukan. Saya cukup Paris, tapi ini Pak, kalau saya tanya terus bisa banjir di sana ini. Iya Pak. Keringat Pak. Oke Pak Paris. Menurut Pak Paris pembelajarannya yang disampaikan tadi kontekstual atau tidak? Menurut saya kontekstual Pak. Di mana kontekstualnya? Apakah yang Bapak tampilkan tadi itu dekat dengan anak-anak? Kalau dekat dengan anak-anak di lokasi saya kayaknya enggak. Agak jauhan ada di ini Pak, apa namanya, di tempat semacam kayak rongsokan gitu Pak, yang logam-logam gitu Pak. Apa yang ada dalam pikiran Pak Paris tentang yang dimaksud pembelajaran kontekstual itu seperti apa? Pembelajaran kontekstual itu yang apa namanya, real, artinya tidak abstrak dan tidak hanya sebatas pembayangan Pak, tapi bisa dilihat secara nyata ini aplikasinya gitu Pak. Wah gitu. Baik. Iya. Tapi begini Pak Paris, boleh enggak menunjukkan saya LKPD-nya yang diajarkan hari ini? Bisa Pak, bisa. Boleh ya. Ya, LKPD. Sudah terlihat Pak? Oke, kasih gede. Oh ya, bentar. Segini Pak ya. Yuk, oke. Apa bedanya antara indikator dengan tujuan? Indikator pencapaian kompetensi ya? Iya, indikator dengan tujuan Pak ya. Iya. Atau cirinya saja lah. Ciri yang paling menurut Pak Paris yang paling bisa dilihat yang membedakan antara indikator. Yang paling itu tujuan itu ada kegiatan kemudian menghasilkan.
Kalau begini, kalau tujuan itu di sana ada peserta didik. Itu apanya itu kalau peserta didik? Itu yang ABCD itu loh Pak. Oh, itu Behavior, ABCD itu apa? ya, Ya. degree Pak. A itu apa? A itu, aduh. Aduh, oh A itu aduh, ya B Oh, apa? maksudnya itu saya lupa. ABCD, saya ingatnya yang terakhir Pak, D degree Pak, yang dengan 3 tepat. degree itu loh. ya, ya. Oke. Dan sekarang C-nya ingat. Kalau ingat dari terakhir. C apa ya? Nah berkali-kali Behavior Pak. jelaskan. Behavior itu yang D Berkali-kali saya Pak. jelaskan. Behavior. Iya. Ya, B-nya behavior. C-nya apa? Behavior. C-nya kompetensi Pak. Kompetensi. Ada. Saya bantu A-nya Pak. A itu bukan aduh Pak, tapi aud. Audien Pak. Iya Pak, cuma terbalik hurufnya Pak. Oh ya. Iya Pak, agak lupa. Iya. Nah. Ya, C. C itu kompetensi Pak. Iya. Aduh, kok. Iya, itu. Harus tahu ini, saya enggak mau pindah. Biarkan saja. Oh iya Pak. Iya Pak, saya tahu Pak. C itu komunikasi. Komunikasi, iya. Ada kritis, ada kreativitas. Itu 4C Pak, 4C Pak. 4C ya. Iya, itu 4C Pak. Kondisi Pak, kondisi Pak. Kondisi. Ya, kondisi. Oke, sekarang tujuannya di sini yang mana A, yang mana B, yang mana C, yang mana D, tunjukkan ke saya. Tujuannya yang A itu peserta didik, Pak. Yang mana? Oke. Kemudian behavior itu ini menyusun hipotesis tentang C-nya. C-nya kondisinya itu setelah memperhatikan tayangan video. Iya. D-nya itu dengan tepat. Lupa Pak, belum. Oh, berarti tidak ada D-nya, BC. Iya Pak, iya Pak, dengan tepat Pak. Yang salah siapa? Saya Pak. Oh iya. Iya. Jadi menyalahkan diri sendiri jauh lebih bagus ya. Iya. Lupa Pak. Oke, kalau nomor 2 ada enggak D-nya? 2. D, iya, dengan tepatnya belum semua Pak. Belum semua. Jadi baru AB, baru ABC. Oke, baik. Saya mau tanya lagi di bagian asesmennya. Oke, tunjukkan saya yang C4, C5. Oh ya, di bagian sininya Pak, kebesaran. Ini Pak, contoh C4. Ini soal nomor 2 ini Pak ya. Boleh enggak kira-kira begini? Soalnya ini tidak ada angka-angka di dalam. Tidak ada angka-angka di dalam. Tidak ada angka. Saya ada yang nomor ini Pak, yang tidak ada angkanya, yang nomor 4 ini Pak. Saya mau lanjutkan pertanyaan. Iya Pak. Dari semua soal-soal saya tidak ada yang menunjukkan tidak ada stimulus yang diberikan. Ini tidak ada Pak stimulusnya. Tidak ada ya? Tidak ada. Padahal perjanjian ya. Oke. Nah ini Pak Robi. Ya semacam itulah Pak. Ya. Oke, ini supaya didekatkan anak-anak. Jangan langsung dikasih angka-angka begitu. Itu kan ketakutan anak-anak. Iya Pak. Tapi kalau didekatkan begini dengan stimulus yang ya kenapa bukan nama-nama yang dekat lah orang-orang di Lamongan di sana lah. Ya, ini kalau di sekolah nanti nama anak-anaknya Pak. Jadi diambil dari nama absen anak-anak gitu Pak. Oke, baik. Cukup, waktunya cukup ya. Oh ya, terima kasih Pak. Saya masih dredeg Pak. Iya, waktunya cukup. Boleh di stop screen ya. Stop screen dulu Pak ya. Siap. Oke. Ya, ini saya langsung live gitu Pak ya. Ya, silakan saja Pak Paris live, kemudian sampaikan ke Pak Agung ya, supaya mengundang teman berikutnya. Oh ya, terima kasih Pak. Terima kasih.
Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.